Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tanazzaha 'anil asbah wan nadha'ir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan hadis 40 yang berkaitan dengan dasar-dasar berdirinya Nahdlatul Ulama yang dikarang oleh Hasyim Asy'ari. Hadis yang ke-6 ini berbunyi, alaikum bil a'mali ma tutikuna fawallahi la yamallullah hatta tamallu, rawahu Tirmidzi. Alaikum, wajib terhadapmu, bil a'mali, melakukan beberapa amal, baik kesunahan, baik wajib dan lain sebagainya yang berkaitan dengan amal yang manfaat, amal kebaikan, ma tutikuna, amal yang kamu mampu. Stressingnya, garis besarnya dalam poin hadis yang ke-6 ini adalah amallah amalan yang mana kamu mampu melakukannya. Ini stressing hadis yang nomor 6, matutikunahu. Kalau tidak mampu maka jangan dilakukan. Allah tidak memaksakan kita untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mampu. Fawallahi, demi Allah, dawuhnya Rasul, la yamallu Allahu, Allah tidak malas, hatta tamallu, kecuali kamu semua malas. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini mendasari bahwa Allah tidak memaksakan ibadah dengan apa yang sudah dipakemkan Allah, tidak. Tetapi Allah dengan rahmatnya, tergantung kita selaku umat, selaku hamba Allah yang menjalankan perintah, kewajiban atau kesunahan atau kebaikan yang lain. Sehingga Rasulullah menjelaskan, Allah itu tergantung kemampuanmu untuk melakukan sesuatu hal. Bahkan Rasulullah bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan malas kecuali kamu malas sendiri. Artinya begini, sejauh yang kamu baca itu sedikit, sejauh yang kamu lakukan ibadah dengan keadaan tidak normal, kalau dihitung dengan aturan yang ada, tetap bahwa Allah akan menerimanya. Wakila dijelaskan, al-muradu, penjelasan dari hadis yang ada, alladzina idza amilu amalan dawamu alaihi wa athbatuhu. Orang-orang ketika melakukan suatu amal, kemudian dia stabilkan amal yang ada, hal itu menjadikan ketetapan pada dirinya. Artinya apa? Kestabilan melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada pemaksaan kita melakukan sesuatu karena banyaknya, bukan. Tetapi pada porsi kemampuan kita melaksanakan sesuatu yang ada. Kama jaa fi sahih, seperti hadis yang sahih riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, annahu qala, Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling disenangi amal-amal yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang selalu stabil dia lakukan walaupun sedikit. Hadis yang ke-6 ini menguatkan dengan hadis yang ke-5. Yang hadis yang ke-5 tadi menunjukkan bahwa sedikitnya amal tidak ada persoalan, yang penting stabil.
Tetapi stressing hadis yang nomor 6 adalah kemampuan kita melaksanakan ibadah atau kesunahan atau wajib itu mana batasnya? Ya kemampuan kita. Jangan melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Allah tidak akan mungkin membebani umatnya, hambanya dengan sesuatu yang tidak ada kemampuan dilakukan oleh hambanya. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat luas terhadap kita. Pernah suatu kisah ketika sahabat disuruh membaca Al-Quran, tetapi sahabat mengatakan bahwa saya tidak sama dengan bacaan sini, saya tidak sama dengan bacaan yang ada. Saya ngaji di sini mengatakan begini, ngaji gini bacaan seperti ini. Maka kemudian Rasulullah itu sangat-sangat marah, wajahnya merah. Ketika sahabat itu berpaling, karena apa? Urusan dikarenakan terlalu banyaknya bacaan yang dia tidak mampu. Makanya ada penjelasan dalam suatu hadis, wong lek belajar maca Al-Quran walaupun gradul, walaupun salah tetap oleh ganjaran. Hadisnya begitu. Makanya kadang melihat dari kejadian yang ada pada bulan Ramadan, ketika ada anak yang baru belajar kemudian dia harus sering salah. Kadang orang tua kurang bijak, menyalahkan, bahkan kemudian tidak boleh membaca, bahkan kemudian tidak boleh ke masjid. Kono mari guyon tok ae maca salah kabeh. Itu sudah salah. Dalam melihat pandangan bagaimana proses kita belajar agama. Sehingga Sayyidina Ali menjelaskan bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an taqra'u kama qad alimtum. Rasulullah memerintahkan terhadap kamu semua, bacalah semampunya seperti kamu yang kamu dapat belajar. Yang kamu ketahui mana, bacalah. Jangan kemudian kita tidak membaca karena tidak mampu, padahal kita mampu walaupun sedikit bacaan yang diajarkan oleh guru. Baca terus. Ini bagian dari proses bahwa agama itu tidak dimulai dengan kesempurnaan, tetapi agama yang kita lakukan dimulai oleh proses yang kecil menuju kemampuan yang sempurna yang dikehendaki Rasulullah SAW. Sering Rasulullah mendapatkan para sahabat itu ketika menjalankan ibadah semaunya. Ada hadis musik itu adalah sahabat yang sholat semaunya sehingga disalahkan Rasulullah. Rasulullah tidak membentak. Ada hadis lagi yang berkaitan dengan sahabat itu kalau menjadi makmum masbuk semaunya sendiri. Rasulullah tidak membentak, tetapi dibiarkan kemudian sedikit diajarkan, pada akhirnya kesempurnaan apa yang dikehendaki Rasulullah SAW. Jadi terutama orang NU, belajarlah semampunya apa yang sudah diajarkan dulu, apa yang sudah diajarkan oleh guru, apa yang sudah diberikan oleh orang lain tentang masalah pemahaman agama, wabil khusus cara membaca Al-Quran, wabil khusus cara mendalami Al-Quran. Jangan dilepas. Itu bagian dari modal awal untuk kesempurnaan pemahaman agama yang dikehendaki Allah dan dikehendaki Rasul. Jadi Rasul itu tidak pernah mengatakan bahwa kamu salah ketika orang mulai belajar, tetapi dibiarkan, sedikit diarahkan. Nah, kalau proses ini kita lakukan dalam kita mengajar di santri kita mengajar pada orang, insya Allah santri kita tidak menjauh, santri kita tidak lari. Bapak-bapak, secara teori pembelajarannya adalah secara gradual, sedikit. Jadi semampunya pada akhirnya sempurna. Saya kira itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, hadis yang 6 ini berkaitan semampunya kita melakukan agama, semampunya kita melakukan kewajiban dan kesunnatan amal baik yang pada akhirnya
menuju kesempurnaan yang dikehendaki Allah dan sesuai dengan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan hadis yang 6 ini sehingga dalam proses kita dakwah di masyarakat menjadi gampang dan diterima, dan pada akhirnya akan sukses agama li'ilahi kalimatillah. Dari kami apabila ada kelemahan, kesalahan, tutur kata, mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.